di area luarnya GBK juga sudah kita sediakan untuk makanan dan juga pengamanan supaya konstituen kita dan juga pendukung relawan yang tidak bisa masuk ke dalam area GBK itu tetap bisa terakomodir dengan baik. Berbarengan ya dengan Paslon 01 kampanye akbar sama-sama di DKI Jakarta, walaupun Paslon 01 itu pagi hari dan kita di sore hari, kita tetap mengantisipasi supaya para relawan ataupun pendukung kita tidak ada yang sampai ke daerah kampanye. Kita juga besok akan memasukkan unsur-unsur Imlek, jadi akan ada barongsai walaupun warnanya bukan merah, tapi warna kampanye kita biru langit, dan tentu akan banyak ornamen Imlek juga di dalam kampanye akbar kita untuk menghormati rekan-rekan kita yang sedang merayakan hari besarnya. Jadi Mas Gibran akan melakukan bebersih area GBK dan Senayan bersama dengan para relawan dan juga tentu influencer yang besok akan hadir, sehingga beliau benar-benar menunjukkan komitmen kita terhadap lingkungan hidup dan juga keberlanjutan. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, tidak terasa besok sudah hari terakhir kampanye peserta Pilpres 2024. Paslon 01 Anies Mohaimin kampanye akbar di Jakarta International Stadium, kemudian Paslon 02 Prabowo Gibran kampanye akbar di GBK, kemudian Paslon 03 Ganjar Mahfud ini di Solo, Jawa Tengah. Ini menarik nih karena ada dua paslon yang kampanye akbar di wilayah yang sama yaitu Jakarta. Kita akan mengetahui nih apa nih kira-kira antisipasi dari para paslon ini terkait adanya kekhawatiran terjadi gesekan antar relawan. Kali ini kita bakal melihat pandangan dari kubu 02 nih, sudah tersambung bersama kita juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Mbak Putri Komarudin. Halo, apa kabar Mbak Putri? Hai Mbak Gigi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, ini klaimnya bakal ada 500.000 relawan yang hadir. Itu udah fix Mbak atau ada penambahan? Tentu 500.000 itu yang terdaftar di kita. Jadi tentu nanti akan banyak juga pendukung yang belum terdaftar atau belum terregistrasi, dan kita sudah mengantisipasi ini karena di area luarnya GBK juga sudah kita sediakan untuk makanan dan juga pengamanan supaya konstituen kita dan juga pendukung relawan yang tidak bisa masuk ke dalam area GBK itu tetap bisa terakomodir dengan baik. Dan yang paling penting yang tadi Mbak Gege sampaikan di awal, karena kita akan berbarengan ya dengan Paslon 01 kampanye akbar sama-sama di DKI Jakarta, walaupun Paslon 01 itu pagi hari dan kita di sore hari, kita tetap mengantisipasi supaya para relawan ataupun pendukung kita tidak ada yang sampai ke daerah kampanyenya Paslon 01. Jadi sudah dibagi areanya sama aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang akan membantu mengamankan nantinya, sehingga kita sangat berharap semua pihak menjaga kedamaian, kondusivitas, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan pada hari besok. Lokasinya sendiri Mbak, kenapa Jakarta yang dipilih buat jadi tempat kampanye terakhir nih? Ya, karena kan kita tahu juga bahwa DKI Jakarta selain juga masih menjadi ibu kota kita pada hari ini, juga adalah basis ataupun tempat bertemunya melting pot dari seluruh suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia. Jadi dengan sesuai tema yang kita usung besok, Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju, jadi konsep acaranya benar-benar pesta untuk rakyat Indonesia yang nanti akan berkumpul di GBK, dan di sana kita benar-benar akan mengingatkan kembali terkait dengan Paslon 02 ini visi misi gagasannya apa saja, terutama program utama kita seperti hilirisasi dan juga makan siang serta susu gratis. Dan yang paling penting adalah ajakan untuk mencoblos di tanggal 14 Februari nanti, karena survei kita setinggi apapun kalau pemilih tidak mencoblos tentu akan menjadi suatu kesia-siaan. Jadi kita akan terus mengingatkan supaya seluruh relawan dan pendukung kita datang tepat waktu ke TPS pada hari Rabu yang akan datang. Oke, nah untuk persiapannya sendiri Mbak Putri ini sudah sejauh mana nih di H-1 kampanye akbar ini?
Ya, H-1 tentunya kita terus menggaungkan kepada para relawan yang akan datang besok juga supaya tetap mematuhi aturan KPU. Tidak boleh ada anak kecil dalam kampanye partai politik ataupun kampanye paslon tentunya. Namun sudah kita sediakan ruang untuk penitipan anak, ini yang paling penting untuk orang tua yang tidak bisa meninggalkan anaknya sehingga masih bisa terakomodir kalau mereka tetap mau join untuk kampanye akbar besok. Terus yang kedua tentu barisan influencer dan artis yang selama ini memang sudah terbuka mendukung paslon 02 misalnya seperti Mas Raffi Ahmad, Lesti Bilar, Dewa 19 itu yang akan perform juga besok dan tentu mereka-mereka ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena seperti yang kita tema yang kita usung selama ini kampanye riang gembira dan santuy, tentu kita berharap bahwa di akhir masa kampanye ini kita merayakan demokrasi kita dengan riang gembira dan tentu penuh kesukacitaan. Jadi itu persiapannya dan yang paling penting kita akan juga menjaga, kita akan berusaha supaya tidak terjadi kemacetan yang terlalu parah, tapi tentu kita meminta maaf terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa dan merayakan Imlek besok bahwa mungkin sedikit banyak akan mengganggu kehikmatan dari perayaan Imlek. Tapi tentu kita juga besok akan memasukkan unsur-unsur Imlek, jadi akan ada barongsai walaupun warnanya bukan merah, tapi warna kampanye kita biru langit dan tentu akan banyak ornamen Imlek juga di dalam kampanye akbar kita untuk menghormati rekan-rekan kita yang sedang merayakan hari besarnya. Oke, bakal seru banget nih besok. Nah, untuk dress code-nya sendiri, Mbak, ada dress code khusus nggak buat peserta yang hadir buat ngebedain mungkin sama masa paslon lain yang bakal kampanye di Jakarta juga? Ya, seperti yang sudah selalu kita pakai ya, sebenarnya kan warna kita biru langit. Jadi seluruh simpatisan dan juga relawan yang akan meramaikan GBK besok, semuanya akan berkostum ataupun berbaju biru langit dan tentu biru langit ini warna yang sangat adem. Jadi kita sangat berharap besok juga kita akan bisa menunjukkan bahwa Paslon 02 ini dari awal masa kampanye sampai akhir secara konsisten membawa kedamaian untuk pemilu 2024 ini. Dan yang terakhir juga nanti Mas Gibran akan melakukan bebersih area GBK dan Senayan bersama dengan para relawan dan juga tentu influencer yang besok akan hadir sehingga beliau benar-benar menunjukkan komitmen kita terhadap lingkungan hidup dan juga keberlanjutan. Cerah ya, biar sama nih sama bajunya Amin ya biru Rabbal langit ya. Alamin. Oke, Mbak, Semoga untuk yang lancar hadir. dari gue. Oke, Ya. amin. Mbak, untuk yang hadir nih, Mbak, dari Partai Koalisi Indonesia Maju dan pendukung Prabowo Gibran nih, yang hadir besok siapa yang udah konfirm, Mbak? Semua ketua umum dan sekjen dan jajaran DPP dari seluruh partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu sudah konfirmasi hadir dan tentu simpatisan dari masing-masing partai politik juga akan hadir termasuk dari partai saya juga Partai Golkar dan tentu ini akan menjadi momentum kita dari Koalisi Indonesia Maju untuk menunjukkan bahwa koalisi kita selalu kompak dari awal masa kampanye sampai dengan hari ini kita satu tujuan untuk memenangkan Paslon 02 yang kalau berdasarkan survei yang baru dirilis oleh Indikator itu tuh sudah mencapai 51 sampai 52%. Jadi memang kemenangan untuk sekali putaran ini sudah di depan mata. Yang paling penting adalah bagaimana kita merealisasikan itu di dalam bilik suara nantinya. Jadi itu yang akan terus digaung-gaungkan besok. Jangan lupa mencoblos dan yang paling penting menjaga suara kita supaya tidak terjadi kecurangan di dalam TPS itu sendiri. Presiden Jokowi atau mungkin Bu Iriana bakal hadir nggak, Mbak, kira-kira? Karena kan merupakan orang tua dari Gibran nih, Mbak. Ya, kalau undangan untuk beliau tentu tidak karena kita sangat menghormati juga netralitas dari Bapak Presiden. Tapi kalau misalnya berbagai tokoh itu besok akan hadir, misalnya tentu kita tetap akan menyediakan tempat. Tapi kalau dari TKN tentu tidak ada undangan resmi untuk beliau. Oke. Nah, mungkin pesan khususnya, Mbak, yang ingin disampaikan di kampanye akbar besok, Mbak. Karena kan besok ini terakhir nih, Mbak, untuk kampanye. Ya, pesan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga supaya apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, program-program yang sangat baik untuk Indonesia, keberlanjutan dengan percepatan dan penyempurnaan yang sebagai tema yang diusul oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan tentu kolaborasi antar generasi, Pak Prabowo mewakili generasi yang lebih senior, Mas Gibran mewakili generasi masa depan Indonesia, itu benar-benar bisa membawa kebaikan untuk negara kita. Jadi jangan sia-siakan terutama untuk generasi muda, 56% dari daftar pemilih tetap adalah generasi muda. Jadi harus kita maksimalkan partisipasi kita supaya kita bisa menjadi subjek dari demokrasi bukan hanya objek yang dijadikan tempat mencari suara oleh para paslon.
Oke, nah untuk yang orasi Mbak, besok siapa saja yang bakal orasi? Kemudian ada bocoran nggak bakal orasi soal apa? Yang pasti sih yang akan orasi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau yang lain-lainnya itu akan jadi kejutan ya. Jadi kalau kita sampaikan hari ini nanti beliau-beliau besok tidak bisa memberikan kejutan lagi. Tapi yang paling penting tentu orasi politiknya akan sangat bermakna untuk menyambut pemilu kita nanti. Nah, selain kejutan siapa aja yang bakal orasi politik dan juga isi orasinya apa, ada kejutan lain nggak Mbak di kampanye Akbar besok? Ya, kalau kejutan dikasih tahu nggak akan jadi kejutan sih Mbak Gege. Jadi ditunggu aja, pasti teman-teman besok teman-teman Tribun juga akan join untuk meliput. Jadi yang kalau kita dari TKN tentu yang paling penting adalah mohon doanya supaya seluruh rangkaian acara itu lancar dan tidak ada kendala yang berarti yang bisa berdampak negatif pada acara kita besok. Oke, berarti bisa di ini dulu mungkin Pak, Mbak, soal apakah ada atau enggaknya kejutan nih Mbak? Mungkin itu aja Mbak. Kalau kejutan pasti ada karena kita sudah berkomitmen bahwa penutup masa kampanye ini akan penuh dengan kejutan yang membuat masa yang datang itu pasti tidak akan menyesal. Mereka sudah menghabiskan hari liburnya bersama dengan kita berkampanye di GBK. Jadi ditunggu aja besok dan semoga besok juga seluruh rangkaian acara kita sesuai dengan keinginan masyarakat. Oke, oke Mbak, ini lagi rame nih Mbak, fenomena pendukung paslon lain ini menyusup ke dalam venue nih. Bagaimana sikap TKN untuk mengantisipasi dan bersikap jika nantinya ada yang seperti itu di kampanye Akbar 02? Ya, tentu kalau penyusup itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam kegiatan kampanye kan. Tapi kalau kita dari TKN tentu kita mengantisipasi sudah ada pengamanan. Jadi nanti orang-orang yang mungkin mencoba untuk menyusup dan membuat kegaduhan di dalam situ akan segera kita amankan tentu sesuai dengan ketentuan dan yang paling penting adalah kita juga mengajak di sini supaya paslon 01 dan 03 saling menghormati karena tentu kita juga tidak pernah mengganggu kampanye paslon 01 dan 03 dan kita berharap itu bisa menjadi sesuatu yang kita kedepankan besok. Oke, terakhir nih Mbak, kampanye 02 kan dan 01 ini bakal ada di Jakarta nih. Selain tadi kan sudah disebutkan bakal ada pengamanan, mungkin sekarang imbauan nih buat ke masanya nih supaya nggak ada kerusuhan atau gesekan di simpul-simpul jalan yang mungkin mempertemukan masa 01 dan masa 02. Ya, himbauan dan juga ajakan buat teman-teman besok itu adalah pesta rakyat untuk dari kita untuk kita semua di tim kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kita tunjukkan bahwa politik riang gembira itu adalah nama tengah kita dan selalu kita perjuangkan supaya apa yang menjadi visi misi dan gagasan kita itu adalah yang menjadi wajah dari kampanye kita. Jadi siapapun yang mencoba untuk memecah belah dicuekin saja seperti yang Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu sampaikan, senyumin aja, jogetin aja, dan kita akhiri masa kampanye ini dengan sesuatu yang bisa membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri sudah menyempatkan waktunya untuk Tribun News on Focus. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Tribuners, sekian diskusi kita kali ini. Saksikan pembahasan mengenai topik terkini lainnya di Tribun News on Focus. Saya Giok Mingwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.